Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini semoga hati kita, hati sahabat-sahabat, pikiran sahabat-sahabat diberikan cerahnya seperti cerahnya di pagi hari ini. Insya Allah kita belajar di pagi hari ini bagaimana matahari pagi sampai sore tenggelam, dia memberikan manfaat begitu banyak untuk seluruh makhluk-makhluk Allah di dunia ini. Matahari sangat istiqomah melakukan kebaikan, menyinari setiap apapun dia sinari, dia berikan energi dengan cahayanya. Istiqomah dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore, Masya Allah, tidak pernah berhenti untuk memberikan manfaat buat seluruh yang ada di dunia ini. Manfaat buat lautan, manfaat buat daratan, manfaat buat tumbuhan, hewan, manusia. Masya Allah, luar biasa. Walaupun jarang yang memberikan terima kasih kepada matahari itu, kita sebagai umat yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah, bersyukur karena Allah masih mengizinkan matahari untuk ada pagi hari terbit, kemudian siang ada di atas kita, kemudian sorenya tenggelam. Nah, itu adalah suatu pelajaran bagi kita bagaimana kita berbuat istiqomah, tidak pernah putus untuk melakukan kebaikan karena Allah. Yang kedua, kita belajar dari matahari walaupun tidak dinilai orang, kita belajar untuk ikhlas seperti matahari. Yang ketiga, selalu memberikan, mencahayai orang. Jadi orang lain bisa kaya, wasilah kita. Orang lain bisa sembuh, wasilah kita. Orang lain bisa mendapatkan kemudahan dalam hidupnya, wasilah kita. Lihat matahari pada saat malam hari tenggelam, kemudian datanglah rembulan. Nah, rembulan itu gak bisa bersinar sendiri, tetapi rembulan itu bersinar wasilah daripada matahari memantulkan cahayanya kepada bulan, dan bulan memantulkan kepada bumi. Masya Allah, luar biasa. Begitu indahnya gambaran atau contoh yang diberikan oleh Allah sebagai ayat-ayat Allah, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kita pelajari. Jadi bulan bersinar wasilah daripada matahari mensinari bulan, bulan memantulkan cahayanya ke bumi ini. Masya Allah. Jadi kita belajar dari matahari, kemudian agar supaya kita dalam hidup ini jangan mementingkan diri sendiri. Dalam hidup ini kita bagaimana membantu banyak orang, supaya yang tadinya tidak ada semangat hidup, kita berikan semangat, kita berikan motivasi. Masya Allah, itu luar biasa. Matahari nggak pernah bicara, tetapi aktivitasnya luar biasa. Yang keempat, kita belajar di matahari itu dengan sedikit bicara tetapi banyak manfaatnya. Nah, sedikit bicara banyak manfaatnya, jadi banyak actionnya, banyak melakukannya dibandingkan bicaranya. Karena banyak orang yang ngomongnya banyak, sodako, dirinya tidak sodako, ya enggak? Kemudian ayo gini, ayo gitu, ngajak kebaikan, dirinya tidak. Nah, kita belajar sekarang dari matahari. Matahari gak pernah banyak bicara, tetapi manfaatnya melimpah ruah kepada seluruh alam jagat raya ini. Masya Allah, tanpa memikirkan pujian dari siapapun. Kenapa? Yang kelima, kita belajar di matahari. Kenapa matahari bisa terbit dari pagi hari kemudian tenggelam malah sore hari? Kenapa istiqomahnya seperti itu, tunduk selalu? Karena diperintahkan oleh Allah, maka taat kepada Allah. Maka kita belajar dari matahari tersebut, ketaatannya kepada Allah, diperintahkan oleh Allah untuk terbit sampai Allah menyetopnya,
maka matahari tersebut tetap akan terus berputar, terus memberikan gerakan tersebut. Sebetulnya bumi yang bergerak, mengelilingi matahari. Nah, kemudian siapa yang memerintahkan itu semuanya? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar dari matahari dan bumi ini untuk melakukan ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, kita belajar dari matahari juga, dia begitu rendah hati. Matahari memperlihatkan gambaran atau contoh kerendah hatiannya. Apa contohnya? Walaupun dia energi yang paling besar, energi panas yang paling besar di dunia ini, energi cahaya yang paling besar di dunia ini, tetapi ketika harus ada awan menutupinya, dia tidak marah. Walaupun ada awan menutupinya, dia tidak marah, dia tetap tenggelam. Masya Allah, luar biasa. Jadi pada saat kehidupan di dunia ini kita, meskipun setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun ilmu kita, sehebat apapun diri kita, ada kalanya kita harus mendengar kata-kata orang, mendengar tausiah atau nasihat dari orang lain, meskipun orang itu lebih buruk menurut kita dari kita. Misalkan kita harus mendengarkan, karena terus pepatahnya mengatakan, keterangannya mengatakan, unzur maqala wala tanzur mangqala. Jadi dengarkan apa yang dikatakannya, jangan melihat siapa yang mengatakannya. Itu dalam hal kebaikan. Dalam hal kebaikan itu kita mendengar apa yang dikatakannya, bukan yang siapa yang dikatakannya. Karena itu ada pepatah orang tua mengatakan juga, menyampaikan kita jangan kalau mau mendengarkan masukan ataupun nasihat ataupun tausiah daripada seseorang, jangan didahului oleh rasa cinta atau rasa benci. Ini dasar sahabat, bahasa Sunda ini, tapi saya Indonesiakan. Kalau dalam kehidupan ini jangan didahului oleh rasa cinta dan rasa benci. Kenapa? Karena kalau kita udah cinta kepada seseorang, maka dia mengatakan apapun akan dikatakan benar, walaupun salah. Dia melakukan apapun akan dikatakan sama kita benar, akan kagum aja. Kenapa? Pokoknya dia kalau udah melakukan apapun, pokoknya benar, bagus, pasti benar, pasti bagus, pasti saya taati. Tuh bahaya itu. Nah, maka kata pepatah Sunda mengatakan, jangan melihat, jangan mendengar, jangan mendengar, melihat, mengikuti yang diikuti dengan rasa cinta. Rasa cinta ini jangan menghalangi atau mendahului akal kita. Kenapa? Karena tadi bahaya sekali kalau kita mengikuti seseorang yang didahului oleh rasa cinta. Karena semua yang dilakukannya walaupun salah akan diikuti dan dibenarkan. Berapa banyak orang yang makanya tidak boleh fanatik kepada seseorang, kecuali baginda Rasulullah SAW. Fanatik itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kepada kiai, ulama, kemudian siapapun, profesor, siapapun, nggak boleh fanatik karena mereka bisa salah. Nah, yang kedua, tidak boleh juga kita mendengar, melihat, mengikuti yang diikuti, yang didahului oleh rasa benci. Kenapa? Kalau kita sudah benci sama seseorang, maka melakukan kebaikan sebaik apapun akan benci aja. Kalau kita benci sama si Fulan, maka si Fulan melakukan bacaan Al-Quran, kita benci tetap. Dia sholat, kita tetap benci. Dia bersedekah, dia tetap kita benci. Dia melakukan ketaatan, kita benci. Dia melakukan apa aja kita caci, kita cerca. Kenapa? Didahului dengan rasa benci dalam hati kita. Maka lepaskan dulu rasa cinta, lepaskan dulu rasa benci untuk melihat sebuah kebenaran. Karena kebenaran tidak akan pernah terlihat,
tidak akan pernah nyata. Contoh suami sedang benci sama istrinya, maka istrinya melakukan apapun itu akan dinyatakan sebuah keburukan. Ya, jadi orang yang dihalangi seperti saya pakai kacamata jernih, bening. Jadi melihat apapun, ada yang warna hijau kelihatan hijau, warna merah nampak merah jelas, ada warna putih nampak warna putih, ada ayam nampak ayam putih, gitu kan. Tapi kalau saya pakai kacamatanya diganti kacamata warna biru, maka daun-daunan jadi biru, kemudian nasi jadi biru, lihat air putih jadi biru. Ya, kenapa? Nah ini gambaran juga. Hati kita nggak boleh pakai kacamata selain kacamata kebenaran yang dari Allah dan Rasulnya. Kenapa? Akan membahayakan diri kita. Nah, bayangkan rasanya, andai kata seorang istri sangat benci kepada suami, maka dilakukan apapun oleh suaminya akan salah. Benar nggak? Nah, orang tua itu juga harus melihat dengan kacamata kebenaran yang hakiki, melihat anaknya. Ya, karena saya mendengar anak dan melihat seorang orang tua, apapun yang dilakukan anak itu salah terus. Anak nyapu, kamu itu nyapu yang bener. Anak udah bagus nyapu, masih karena kurang sedikit bagus dikatakan yang bener nyapu, mendingan gak usah nyapu. Bayangkan betapa tersayat-sayatnya hati anak tersebut. Nah, kemudian anak juga sama melihat ke orang tua yang dilihatnya dengan kacamata yang kebencian, rasa dendam, maka yang dilakukan oleh orang tuanya akan salah mulu. Allahu Akbar. Ini kacau kalau udah gini sahabat. Kalau sudah menggunakan kacamata keburukan, kebencian, itu akan kacau kehidupan kita. Melihat siapapun, apalagi kalau udah menempel di dalam jiwa kita kacamata kebencian, kacamata kecurigaan. Wah, mau di mana aja dia ada curiga tuh. Lihat orang tua, dia orang tua, udah tua pasti ini banyak dosanya tuh. Ya kan? Lihat anak kecil, anak kecil tahu apa? Ini belum banyak ini pahalanya. Yang dilihatnya keburukannya saja. Melihat pejabat, pejabatnya korupsi ini gunanya nih. Lihat rakyat, rakyat ngapain? Rakyat itu cuma jadi gini doang. Aduh, lihat ustadz, lihat ulama dicaci. Lihat orang biasa dicaci. Jadi nggak ada yang benar. Kenapa? Ini pakai kacamata, di dalam batinnya kacamata kebencian. Itu bahaya sahabat, kacau hidupnya. Maka sekarang kita rubah, pakai kacamata kebenaran. Kacamata kebenaran juga bukan menjilat. Yang benar dikatakan benar, itu kacamata yang bening. Seperti tadi, lihat pohon yang warnanya hijau sama daun warnanya hijau, katakan itu daun hijau. Itu daun hijau. Jangan karena di dekat raja, itu daun hijau apa biru? Ayo. Biru raja, padahal hijau. Nah, itu namanya menjilat. Nggak bagus juga, kacau juga itu. Nah, tetapi ada kalanya kita harus kedewasaan kita dilihat dari kapan kita ada kata-kata yang tidak semua kata-kata cocok di semua tempat, dan tidak semua tempat cocok dengan kata-kata itu. Contoh, kita jujur tapi bahaya. Nah, ini kenapa? Ada kejujuran yang bahaya, bahkan berdosa. Jujur tapi berdosa, ada nggak? Ternyata ada sahabat. Contohnya, ini saya dapat dari guru kita semua, almarhum Kiai Haji Zainul MZ. Dan dari Rasulullah SAW, dari hadisnya ada sebuah dusta yang berpahala, bohong tapi berpahala. Artinya apa? Ada sebuah kejujuran yang dosa. Contoh, ada seorang preman, udah jelas dia bawa golok, dia nanya ke kita, kamu tahu nggak rumahnya ulama ini, rumahnya ustadz ini, tahu nggak kamu? Mau apa pak? Mau saya bunuh. Nah, ini kita kalau di sini jujur, kita mendapatkan dosa.
Kalau kita di sini berdusta dapat pahala. Kenapa? Niatnya niatnya adalah melindungi nyawa ustadz tersebut. Waduh, saya nggak tahu Pak, kalau nggak salah dari tadi pagi beliau sudah berangkat Pak. Nah, itu adalah kejujuran yang berdusta, dan ini adalah kejujuran yang bahaya, yang berdosa, dan ini adalah kedustaan yang berpahala. Kita sudah menyelamatkan nyawa satu orang. Masya Allah. Karena ini namanya ustadz, ulama, guru kita, dan kita tahu orang yang mau mencari ini mau membunuh dia, dan ini orang yang luar biasa. Nah, ini kita menyelamatkannya. Yang kedua, kedustaan atau kebohongan yang menjadi pahala. Kata Rasulullah adalah kedustaan yang jadi pahala adalah bohong dalam rangka membahagiakan pasangan hidup kita, tapi bukan untuk menutupi aib, bukan menutupi dosa, bukan. Nah, ini kecuali nih contoh ini pahala, ini dusta tapi pahala, tapi bukan untuk menutupi dosa kita, kedustaan, kebohongan kita, aib kita, bukan. Tapi gini, dibeliin sama suami itu baju, warnanya menurut suami bagus, polanya bagus, kemudian pokoknya bagus. Nah, kemudian kasih ke istrinya. Nah, istri yang ingin membahagiakan suaminya, dia katakan, ini gimana Bu, bagus kan? Yang papa belikan bagus, warnanya bagus Pak, senang banget saya. Langsung dipakai, padahal nggak suka istrinya. Padahalnya nggak sukanya luar biasa, benci dengan warnanya, benci modelnya, norak, pokoknya mah udah gitu dipakai. Ini untuk memuliakan, membahagiakan suami, itu adalah dusta kan, tapi dusta yang berpahala. Nah, kebalikannya, istri karena suaminya ingin membahagiakan istrinya, istri masak sayur asem, kemudian telur ceplok, wah untuk suamiku ini. Kemudian disiapkanlah sama beliau di meja makan. Wah, diindah-indahin. Enggak dicicipin dulu itu sayur asem dan telur ceploknya. Ternyata saking bahagianya si istri masak. Wah, ini si Pak suami, silakan makan. Ayo kita makan. Silakan, Bapak dulu yang makan. Nah, istrinya masih sibuk. Kemudian makan, baru 3 suap. Sayur asemnya asin banget, luar biasa. Kemudian bukan cuma itu, telur ceploknya manis. Kenapa? Salah ngasih, saking seneng, mungkin sambil sholawat, mungkin ya, sambil nyanyi sambil sholawat, nggak fokus, maka mau ngambil garam malah ngambil gula pasir. Itu telur ceplok rasanya jadi telur ceplok manis, sahabat. Apa yang dikatakan misalnya, gimana Pak, enak gak? Ini mah pokoknya nggak bakal ada di rumah makan manapun, nggak bakal ada ini. Istrinya seneng. Istrinya seneng, ya nggak? Nah, kemudian beneran enak Pak, enak luar biasa, pokoknya sambil senyum, sambil nggak memperlihatkan kekecewaan, gitu kan? Walaupun kemanisan itu manis, kemudian si itunya juga asin banget. Maka sesudah itu si istri nyicipin, suaminya udah pergi, nyicipin. Wah, katanya enak banget, senang kan, berbunga-bunga begitu. Wah, keasinan begitu, ini telurnya manis. Wah, dia langsung mohon maaf kepada suaminya. Gak apa-apa, kata suami. Itu sahabat, jadi dosa berdusta yang mendapatkan pahala. Nah, ada satu lagi dosa yang mendapatkan dusta yang mendapatkan pahala itu pada saat
strategi dalam perang kalau tidak salah ya. Mohon maaf yang ketiga saya takut salah ceritanya. Nah, itu 2 saja sahabatku. Jadi insya Allah mudah-mudahan hari ini hari yang lebih indah daripada hari kemarin, lebih bahagia dan lebih dikuatkan iman kita. Kita perbanyak sholawat, perbanyak sedekah supaya menguatkan iman kita dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kuatkan ekonomi kita. Ikhtiar, jangan diam. Hari ini kita jangan diam, kita harus ikhtiar, kita harus mencari nafkah. Kita harus mencari bekal dunia dan bekal akhirat sahabatku. Jadi pada saat kita mencari nafkah, dagang, bisnis, jualan, itu harus menjadi bekal akhirat. Bekal dunianya harus belum pasti, tetapi bekal akhirat harus kita pastikan. Maka harus dilakukan dengan cara yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sahabatku dimanapun berada, mudah-mudahan dimudahkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallah, sebarkan kalau manfaat video ini, mudah-mudahan disembuhkan yang sedang sakit oleh Allah. Disembuhkan, disehatkan jiwanya dan raganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.